Refleksi OAP, orang asli Papua yang mengenal politik. Menelusuri sejarah peradaban Papua. Mansinam adalah saksi sejarah di mana sebuah peradaban baru dimulai di pulau ini, Manokwari, dan pada akhirnya menyebar hingga ke seluruh daratan Papua. Berbicara mengenai sejarah peradaban Papua maka tidak akan terlepas dari peran para misionaris di masa lalu yang datang ke Papua untuk mengabarkan kabar baik dalam Injil. Selain mengajarkan tentang ajaran-ajaran Kristiani yang terdapat dalam Injil, para misionaris ini juga mengajarkan budaya dan tata cara hidup modern kepada penduduk lokal Papua yang masih tergolong primitif. Bahkan, mereka dengan penuh kasih ikut masuk ke dalam kehidupan sehari-hari para penduduk lokal dan membaur di pergaulan sembari mulai mengenalkan ajaran-ajaran Injil serta gaya hidup modern. Sejarah mencatat bahwa masuknya Injil pertama kali di Papua adalah tonggak penting yang menandai pula munculnya peradaban modern di tanah Papua. Inilah sebuah sejarah yang terjadi sekitar 160 tahun lalu, mobilitas tersebut muncul dan berkembang bersama. Terbukanya akses baru di dalam bidang perjalanan, komunikasi, dan produksi makna. Yang disebut oleh Slama sebagai globalisasi di dalam wilayah Indonesia selama 2011. Hal tersebut mengacu pada fenomena arus mobilitas manusia yang semakin cepat dan banyak di dalam wilayah Indonesia. Slama dan Munro lebih lanjut menegaskan bahwa globalisasi juga menjadi salah satu hal yang mempengaruhi masyarakat Papua menjadi pelaku aktif dalam arus mobilitas manusia tersebut. Mobilitas masyarakat Papua ke berbagai wilayah di Indonesia tersebut memiliki banyak tujuan, di antaranya mencari pekerjaan serta bersekolah dan kuliah. Kapan orang asli Papua mengenal politik? Otonomi khusus di Papua bukan sekedar soal urusan kenyang perut dan sehat badan. Substansi penerapan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua adalah soal politik, hukum dan demokrasi. Orang Papua mau merdeka, lalu Indonesia bilang, jangan. Kamu otonomi khusus saja. Karena otonomi khusus juga sama dengan merdeka. Ternyata setelah 20 tahun Otsus, terbukti tak rasa merdeka. Undang-Undang Otsus Papua disahkan oleh DPR RI dan ditandatangani Presiden RI Megawati Soekarnoputri pada 21 November 2001 di Jakarta. Di dalam pasal 28 ayat 1 UU Otsus dikatakan, penduduk Provinsi Papua dapat membentuk partai politik. Kemudian jumlah kursi anggota DPR Papua juga ditambah 1/4 kali dari jumlah kursi anggota DPR Provinsi Papua yang waktu itu hanya 45 kursi. Karena jumlah penduduknya kurang dari 2 juta jiwa. Dari tambahan 1/4 ini, jumlah kursi DPR Papua yang awalnya 45 kursi ditambah 11 menjadi 56 kursi. Home otonomi khusus. Di mana hak politik orang asli Papua? Orang Aceh masuk DPR melalui partai politik lokal. Kenapa orang Papua tidak bisa 6 Oktober 2023? Di mana hak politik orang asli Papua? Pemilu Presiden Republik Indonesia dengan menggunakan sistem noken di Distrik Kurima Kabupaten Jayawijaya dilaksanakan pada 9 Juli 2009. Setelah URI nomor 21 tahun 2001 berlaku, Papua sudah 5 kali ikut pemilu di masa Otsus, yaitu pemilu 2004, 2009, 2014, 2019, dan pemilu 2024 nanti. Selama itu pula, orang asli Papua tidak pernah mencalonkan diri dan masuk anggota DPR provinsi, kabupaten dan kota melalui partai politik lokal dan ikut pemilihan umum. Akhirnya, orang Papua berebut partai politik nasional milik seluruh rakyat Indonesia agar bisa masuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat di pusat, provinsi, kabupaten dan kota. Sebelum pemilu 2004, jumlah kursi DPR Papua hanya 45 kursi, tapi karena Otsus ditambah 11 kursi menjadi 56 kursi. Walau DPR Papua mendapat tambahan 11 kursi pada pemilu 2004, namun KPU Papua saat itu kesulitan menggunakan 11 kursi karena tidak ada dasar hukumnya. Akhirnya 11 kursi itu dibagi kepada semua partai politik peserta pemilu 2004 maupun pemilu 2009 yang diperebutkan melalui pemilu. Setelah pemilu 2004. Selanjutnya. Namun inisiatif MRP itu ditolak pemerintah pusat dengan alasan akan mengganggu stabilitas nasional. Stabilitas nasional model bagaimana yang pemerintah maksud? Karena tidak ada dasar hukumnya maka,
tambahan 11 kursi di DPR Provinsi Papua yang mestinya diperebutkan oleh partai politik lokal melalui pemilu, diubah mekanismenya dengan pengangkatan. Dengan mekanisme pengangkatan ini, sebanyak lebih dari 700 orang asli Papua berebut 11 kursi untuk masuk anggota DPR Provinsi Papua periode 2014 hingga 2019 dan periode 2019-2024. Mekanisme pengangkatan ini juga yang akan digunakan untuk mengangkat orang-orang asli Papua yang nanti masuk anggota DPR di 6 provinsi dan 42 kabupaten kota periode 2024-2029 mendatang di tanah Papua. Anggota DPR jalur pengangkatan tidak punya hak membentuk komisi dan fraksi sendiri di DPR. Dari semua referensi di atas itu, di sini saya mau sampaikan bahwa kami ini orang asli Papua harus sadar, cara berpolitik yang bijak dan benar. Bukan kami dengan kita sendiri. Bukan kami dengan kita sendiri yang baku jual kita, memang benar setiap harinya kami butuh kertas yang bernilai, uang. TPI untuk momentum politik begini kami semua juga harus sadar dan sabar. Untuk mendorong sesakma orang asli Papua menduduki kursi parlemen legislatif. Jadi jangan salah teman pendatang, kami sendiri rakus jadi gampang dipermainkan seperti robot. Semoga refleksi ini dapat menyadarkan kami semua. Salam hormat saya, Jordi Darun Eweya Pemuda Milenial Papua. Dan di cover teks ke suara dari Mr_Ikwa, Tabenak Channel. Terima kasih. R6M